Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Saudara, sidang duka yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga beserta rumpun keluarga terkait, semua anak menantu, cucu, cece yang tentunya mengalami duka cita pada sore hari ini. Saya menyapa kita dengan shalom. Sekali lagi shalom. Angin bertiup terlalu kencang, panas juga membakar, kulit kering. Ini suatu bagian dari kesengsaraan, tetapi kotong patut mensyukuri ya Bapak Mama. Bapak Saudara orang beriman, ada dua hal saja yang akan dipikirkan orang ketika dia akan menjelang atau akan mengalami kematian. Nanti kalau sakit berat kotong hek-hek, kotong tuh pikiran nanti ada di sana. Bahkan ketika kita nanti masih ada jalan-jalan juga, kotong pun pikiran nanti ada di sana. Dua hal itu Bapak Mama, Saudara orang beriman, yaitu rasa bahagia dan sukacita saat mau mengalami kematian. Itu yang pertama. Tetapi juga yang kedua adalah rasa takut dan cemas akan peristiwa kematian. Kalau orang tua seusia 60 ke atas Bapak Mama, dan kemudian dia sakit-sakit, dia hanya pikir, ih kapan kau Bapak tua panggil pulang semua. Amin. Kita menjumpai yang demikian. Kalau dia sakit-sakit dan tentunya bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk sembuh, dia bilang, biar kau cepat-cepat. Ada yang mempersiapkan itu dengan sangat baik, karena dia tahu benar bahwa pengembaraannya di atas dunia ini telah berakhir. Dia telah mengakhiri perjalanan iman dengan sangat baik. Tetapi ada yang masih hidup-hidup, Tuhan masih kasih kesempatan panjang. Kotong ada jalan-jalan atau duduk-duduk, tidur-tidur juga kotong pemikiran, wih, sekarang nih orang mati kaget-kaget. Yang pagi kotong masih bercerita sore, kotong dengar bilang dia sunawen. Ini yang buat orang kadang-kadang takut dan cemas. Weh, baik kok pas waktu yang itu datang, nah kotong ada bye-bye, maka sonde bye-bye. Rasa takut ini juga yang kemudian membawa orang Bapak Mama Saudara sidang perkabungan untuk mempersiapkan perjalanannya di atas muka bumi ini dengan sangat baik, supaya ketika nanti Tuhan Allah panggil kaget-kaget ataupun mungkin dengan cara yang lain, benar-benar bahwa tidak ada rasa takut dan cemas. Bapak Mama Saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, tentunya bahwa Raja Daud seorang pemazmur yang sangat luar biasa. Dia seorang raja tetapi juga seorang pemazmur. Dalam hal ini bahwa Raja Daud merenungkan akan perjalanan hidupnya, bahwa suatu ketika nanti tidak ada seorang pun yang akan terluput dari belenggu maut. Semua orang dalam pesiara iman di tengah-tengah dunia ini, kita sementara ada dalam perjalanan menuju kepada perjalanan kematian. Karena itu kita mulai sekarang pas ulang tahun jangan berdoa lagi bilang umur panjang kok. Bilang sejadilah menurut kehendakmu. Karena kalau kita pun perjalanan hanya menuju kepada kematian, maka ada banyak orang yang tidak berpengharapan, merasa bahwa hal itu hanya sia-sia, membuat orang tidak berpengharapan. Karena itu Raja Daud merenungkan dengan benar. Dia sadari sungguh bahwa hanya kasih Tuhan saja yang lebih besar. Dia sadari benar bahwa hanya kasih Tuhan saja, sehingga Tuhan dapat mendengar suaranya dan keluh kesahnya. Bahwa hanya karena kasih Tuhan saja yang dapat menolong akan dia seumur hidupnya. Karena itu Raja Daud berseru-seru kepada nama Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini, dia berseru kepada Tuhan,
Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Raja Daud sungguh menyadari akan hal ini, bahwa kematian sama seperti ada di suatu lembah kekelaman, suatu tempat di mana tidak ada pengharapan, suatu tempat di mana tidak ada pertolongan, dan hanya Tuhan saja yang dapat menolong. Karena itu Bapak-Bapak Saudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih, Raja Daud dalam kesadaran sungguh dia berkata, Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang, dia memelihara orang-orang sederhana dan lemah. Lebih jauh daripada itu, Raja Daud melihat benar bahwa tidak dapat luput dari belenggu maut. Dia mengalami ketakutan dan kecemasan jiwanya. Karena itu dia berkata kepada Tuhan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah membuat kebaikan kepadaku. Bapak-bapak saudara sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan, Raja Daud menyadari benar bahwa perjalanan kematian terkadang membawa orang kepada ketakutan, tetapi juga perjalanan menuju kepada kematian bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan membawa kita kepada suatu kebahagiaan yang sesungguhnya. Hal ini juga dialami oleh Rasul Yohanes ketika dia ada dalam pembuangan di Patmos. Sebagaimana nats pembimbing kita tadi, Rasul Yohanes melihat bahwa kematian dari sisi lain, karena kalau dari sudut pandang kita, maka kematian sangat mengerikan. Rasul Yohanes menyadari benar bahwa kematian hanya dapat membawa kita untuk mengalahkan kita. Kematian membawa orang untuk kemudian mengalami kehancuran. Bahkan banyak orang menjadi tidak berpengharapan ketika hal itu terjadi. Rasul Yohanes melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang Allah. Dia menyebut orang yang mati di dalam Tuhan disebut orang yang berbahagia. Orang yang mati di dalam Tuhan disebut orang yang berbahagia. Kenapa sehingga demikian Bapak-bapak saudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih? Kata berbahagia di sini secara harafiah berarti diberkati. Orang yang diberkati kalau mati di dalam Tuhan itu diberkati. Diselamatkan. Kalau mati di dalam Tuhan itu dia selamat. Ada yang mati di luar Tuhan Bapak Mama. Ada sementara botil mesa tak kujut lewat. Nah kotong pi nanti sebentar mau gugur kotong sonto mau gugur, dia bilang mati di dalam Tuhan, kok di dalam botol. Itu soal. Rasul Yohanes membawa kita untuk kemudian kita melihat bahwa mati di dalam Tuhan itu berarti bahwa kita diberi selamat. Dari pengertian ini Bapak-bapak saudara orang beriman, bahwa kata bahagia jauh lebih besar. Kata bahagia di sini bahwa kematian membawa kita untuk kita tidak ada dalam kemalangan dan kesusahan. Kematian tidak harus membawa orang beriman kepada kemalangan dan kesusahan. Artinya bahwa ketika mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka mati dengan iman kepada Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia. Bapak-bapak saudara sidang perkabungan yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, sama seperti yang disampaikan oleh Raja Daud, dia bilang berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Terlalu berharga. Karena itu ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa sehingga kematian orang percaya disebut berbahagia dan berharga dalam pandangan mata Tuhan. Yang pertama Bapak Mama, tadi kotong punas pembimbing bilang supaya kotong istirahat, supaya kita beristirahat. Tentunya bahwa perjalanan ziarah di tengah-tengah dunia ini bukan perjalanan yang biasa-biasa saja. Kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan hidup dan pergumulan iman. Karena itu Bapak-bapak saudara sidang perkabungan,
Kita dibawa untuk kemudian kita beristirahat. Karena itu jangan pernah merasa takut dan cemas ketika kematian datang. Sebab kematian menjadi hal di mana ini menjadi suatu sarana atau jalan di mana kita dapat beristirahat dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Rasul Yohanes berkata, mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Hal ini menggambarkan bahwa kelelahan dari pekerjaan, kelelahan dari kesulitan hidup, kelelahan dari sakit penyakit, bahkan ada banyak hal yang membuat kita lelah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kalau pas di hari kau bilang, oh dia su istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak saudara orang beriman, kematian adalah alat Tuhan untuk orang percaya mendapatkan perhentian. Untuk kita mendapatkan perhentian, ada saatnya bahwa kita akan meletakkan semua beban dan beristirahat. Tidak selamanya bahwa kita akan hidup. Kita akan menanggung semua beban hidup. Entah nanti itu umur panjang atau pendek. Tapi kalau Tuhan Allah bilang itu beban supas, nah kasih tinggal sudah. Letakkan kau jalan. Bapak saudara orang beriman yang sangat kami kasih. Kata istirahat berarti bahwa kita akan menjadi nyaman. Dalam kematian itu kita akan merasa nyaman. Dalam kematian itu kita akan kembali disegarkan. Dan ini akhir dari semua kerja keras dan kesengsaraan hidup di dunia ini. Karena itu kalau orang tua semua dekat-dekat begitu dong senang mama. Dong bilang ini sepi negeri yang berlimpah susu dan madu. Negeri yang tidak ada ratap tangis air mata dan beban hidup. Amin kok. Tapi jangan sampai ada yang pulang dari sini bilang supaya nekotong meletakkan beban cepat-cepat. Nah, habis itu ada teng berikut. Jangan Bapak Mama. Iya. Bapak Mama saudara sedang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih. Karena itu Yesus berkata, marilah semua yang ditelisur dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan kata itu kita meletakkan beban itu kepada Yesus sang kebangkitan dan hidup. Yang kedua Bapak Mama, supaya mereka mendapat upah. Mati bukan berarti bahwa kita ada dalam suatu lingkaran ketakutan dan kecemasan. Tetapi dalam mati supaya kita mendapat upah. Kita dengar pembimbing tadi dia bilang supaya mereka mendapat upah, bukan hanya beristirahat. Mendapat upah dalam hal ini bahwa perbuatan-perbuatan kita menyertai kita. Entah itu baik ataupun jahat. Kita akan mendapat upah ketika kita nanti ada dalam pengadilan Kristus. Kata firman Tuhan, baik ataupun jahat. Bapak-bapak saudara sedang perkabungan. Yang ketiga, supaya kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ini yang dipun janji iman. Ini yang dipun pusat pemberitaan. Ini yang dipun pusat iman bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan kematian. Rasul Paulus menyampaikan dalam pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Tetapi benar bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung dari kebangkitan itu. Karena itu bagi setiap orang percaya yang mati di dalam Tuhan, mereka bukan saja disebut berbahagia, tetapi dalam hal ini lebih daripada itu. Karena Kristus telah mati dan telah bangkit untuk kita. Dia merupakan buah sulung dari kebangkitan itu. Bagi setiap orang yang mati di dalam Dia, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Ini yang menjadi janji penghiburan. Ini yang menjadi janji pengharapan. Ini kabar bahagia, kabar sukacita. Supaya ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa duka, peristiwa kematian yang sepertinya hari ini Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah keluarga tak, rumpun keluarga terkait atas meninggalnya kekasih kita almarhum Saul tak. Maka disinilah dengan iman kita percaya bahwa setelah kematian ada janji kebangkitan bagi setiap orang percaya. Supaya dengan iman kita melihat kepada Kristus dalam duka ini. Supaya dengan iman kita berpengharapan kepada Kristus. Supaya dengan iman saja
di sini kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita diperhadapkan dengan kematian. Keluarga tak rumpun keluarga terkait. Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi. Tetapi disinilah di tenda duka, Tuhan juga yang akan menghibur, meneguhkan, menguatkan akan kita. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amin.